Kisah bermula di sini, dari mengisi energi hingga mengistirahatkan diri, dari kekilafan hingga ke arah perbaikan. Terima kasih telah mengawal, terima kasih telah mengingatkan. Ini tanda kasih yang menghidupkan Pertamina, karena Pertamina ada untuk kita. Di Ramadan ini, dengan kerendahan hati, ayo kita jalan lagi. Energi adalah fondasi kemajuan bangsa, dan PT Pertamina sebagai pilar energi nasional memiliki peran krusial untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, tindakan korupsi yang terjadi telah mencoreng citra perusahaan dan merugikan negara secara signifikan. Sebagai pelajar yang peduli akan masa depan bangsa, kami merasa terpanggil untuk berkontribusi untuk mencari solusi. Kami percaya bahwa dengan meningkatkan kesadaran akan bahayanya korupsi, mendorong transparansi, dan mengawasi penggunaan anggaran secara ketat, kita dapat membantu memulihkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa energi nasional yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Korupsi di Pertamina bukan hanya masalah yang terbatas pada perusahaan itu sendiri, namun juga merupakan isu yang berdampak bagi masyarakat. Ketika terjadi korupsi, suatu negara mengalami kerugian finansial yang signifikan, dengan perkiraan mencapai 193 triliun rupiah, yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur energi yang berkelanjutan. Akibatnya, proyek-proyek penting yang terhambat dan masyarakat pun merasakan dampaknya, seperti harga bahan bakar yang tidak sesuai dengan kualitasnya. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan konsumen dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga BUMN. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menyadari bahwa masalah ini memerlukan perhatian dan tindak bersama agar tidak terulang di masa depan. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri. Kami percaya bahwa ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi korupsi di Pertamina. Yang pertama yaitu transparansi dan akuntabilitas, di mana semua proses bisnis mulai dari pengadaan hingga distribusi harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Yang kedua yaitu penguatan sistem pengawasan, di mana pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat untuk mencegah dan mendeteksi praktik korupsi. Yang ketiga yaitu partisipasi publik, di mana masyarakat termasuk juga dengan mahasiswa harus dilibatkan dalam pengawasan dan pemberian masukan terhadap kebijakan Pertamina. Yang keempat yaitu digitalisasi sistem, di mana dengan sistem digital yang terintegrasi, potensi korupsi dapat diminimalisir. Yang terakhir yaitu penegakan hukum yang tegas, di mana pelaku korupsi harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh KPK karena dugaan korupsi merupakan KPK kembali melakukan penangkapan terkait pengembangan kasus korupsi. Pemeriksaan dugaan korupsi. Sebagai mahasiswa, kami siap menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Kami akan terus belajar dan juga mengedukasi diri agar memahami pentingnya integritas dan juga transparansi. Selain itu, kami juga akan berbagi pengetahuan dengan orang-orang di sekitar kami, sehingga kami semakin banyak yang sadar akan nilai-nilai tersebut. Tidak hanya itu, kami juga akan berperan aktif dalam mengawasi berbagai kebijakan yang dijalankan oleh PT Pertamina. Jika ada hal yang perlu diperbaiki, kami akan memberikan masukan yang membangun.
Dengan begitu, kami berharap bisa ikut serta dalam menciptakan lingkungan yang lebih jujur dan juga bertanggung jawab. Pertamina nyatakan diri untuk terus menggali berbagai potensi energi bersih di Indonesia. Pada tahun 2025, Pertamina melalui PNRE bakal lakukan banyak inovasi. Salah satunya adalah ekspansi energi panas bumi di Sumatera dan Sulawesi. Pertamina membidik target kapasitas terpasang PLTP sebesar 720 MW untuk tahun 2025. Lalu akan ada juga rencana proyek flare gas to power yang manfaatkan gas suar dari kilang milik PT Pertamina untuk menjadi sumber listrik. Dan terakhir, Pertamina NRE juga berkomitmen mengembangkan perdagangan karbon di tanah air. Mari kita bersama-sama mewujudkan Pertamina yang bersih, transparan, dan akuntabel demi menciptakan perusahaan energi yang terpercaya dan berdaya saing tinggi. Dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan integritas dalam setiap aspek operasional, Pertamina dapat memastikan pengelolaan sumber daya energi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Energi negeri yang berdikari bukan hanya sekedar cita-cita, tetapi juga menjadi komitmen untuk membangun ketahanan energi nasional yang kokoh. Dengan kemandirian dalam pengelolaan energi, kita dapat mengurangi ketergantungan pada pihak asing serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama dan inovasi. Pertamina akan menjadi motorik penggerak dengan pembangunan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang korupsi adalah musuh bersama yang merugikan bangsa dan menghambat kemajuan. Oleh karena itu, perubahan harus dimulai dari setiap individu, dari setiap kesadaran untuk bersikap jujur hingga berani melaporkan tindakan yang mencurigakan. Kita semua memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan transparan. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, pengawasan yang ketat, serta komitmen untuk menjunjung tinggi integritas, kita bisa mendorong perubahan yang nyata. Mari bersama-sama menjaga dan menghindari praktik korupsi. Jadilah agen perubahan, karena masa depan Indonesia yang bersih dan sejahtera ada di tangan kita.